وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، بهذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك في هذا العام الجديد، لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita bersama akhina al-muhtaram al-habib Hasan bin Ja'far as-Saggaf wa ikhwanuh al-habib Abdullah, al-habib Qasim, al-habib Mustafa, hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum. Dan secara khusus juga salam penghormatan ini kita sampaikan kepada akhina al-muhtaram al-habib Idrus bin Abdul Qadir al-Idrus yang telah menjadi wasilah bagi kita semua, sekaligus tuan rumah yang telah menjadi penyebab kumpulnya kita di tempat ini. Semoga pada malam hari ini kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa pada malam hari ini di tempat ini kita kumpul dalam rangka untuk memperingati datangnya tahun baru Islam 1433. Kita berada di pertengahan bulan Muharram. Percis tadi terjadi gerhana bulan total untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dimulai dari jam setengah 8 malam hingga jam setengah 12 barusan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat kita semua. Semoga hajat kita digabulkan oleh Allah. Nah, ibadallah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa bicara tentang tahun baru Islam berarti bicara tentang penanggalan Hijriah. Bicara tentang penanggalan Hijriah berarti bicara tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara tentang hijrah Nabi berarti bicara tentang suka duka perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah untuk menegakkan dan menyebarluaskan Islam. Dan bicara tentang suka duka perjuangan Nabi, kita diingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Saudara, melalui ayat ini Allah menginformasikan kepada kita tatkala Allah berfirman kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar? Liyuthbituka, untuk memenjarakanmu,
untuk membungkam dakwahmu, au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Melalui ayat ini kita menjadi dapat pelajaran bahwa Nabi di dalam berdakwah, di dalam menegakkan Islam, di dalam menyebarkan Islam, Nabi menghadapi makar orang-orang kafir, saudara. Apa makar yang Nabi hadapi? 3 perkara. Yang pertama, upaya mereka untuk memenjarakan Nabi, saudara, atau membungkam dakwah Nabi. Yang kedua, upaya mereka untuk membunuh Nabi. Dan yang ketiga, upaya mereka untuk mengusir Nabi. Nah, bicara yang pertama, pembungkaman dakwah. Orang-orang kafir melakukan berbagai macam upaya untuk membungkam dakwah Nabi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka memfitnah Nabi, saudara. Mereka fitnah Nabi kita. Apa mereka bilang? Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu perusak rumah tangga orang. Dulu kami dengan anak-anak kami hidup rukun dan damai. Gara-gara Muhammad membawa agama baru, anak kami ikut Muhammad, hubungan kami tidak harmonis lagi. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu penghancur suku bangsa, penghancur persatuan dan kesatuan. Difitnah kita punya Nabi, saudara. Nabi dikatakan penjahat, dikatakan penipu, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir, dikatakan perusak rumah tangga, dikatakan penghancur persatuan-kesatuan bangsa Quraisy. Andai kata di zaman itu ada istilah teroris, mungkin Nabi sudah dituduh teroris juga, saudara. Di zaman itu istilah teroris belum dikenal orang. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi difitnah? Supaya masyarakat tidak lagi mendengar dakwah Nabi, supaya masyarakat menjauh dari dakwah Nabi, supaya Islam bisa dibungkam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah terus Nabi kendor semangat karena fitnah? Tidak. Apakah karena Nabi berhenti berdakwah karena fitnah? Tidak. Makin difitnah, makin semangat Nabi berdakwah. Makin difitnah, makin semangat Nabi menyebarkan Islam. Makin difitnah, Nabi, saudara, makin banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Saya tanya, cinta tidak kepada Nabi? Salut tidak kepada Nabi? Nabi sabar tidak? Tegar tidak? Sallu ala Nabi. Orang kafir gagal, saudara, memfitnah Nabi. Mereka pakai cara kedua. Oh, gagal memfitnah Nabi, kalau gitu intimidasi saja Muhammad. Nabi diteror, Nabi diancam, saudara. Nabi tidak mempan diancam, keluarganya yang diancam, saudara. Tidak mempan keluarga. Pengikut Nabi yang diteror, diintimidasi, bahkan disiksa, dianiaya dan dibunuh, saudara. Coba lihat berapa banyak para sahabat Nabi yang mereka siksa, mereka aniaya, mereka bunuh. Ada sahabat Nabi yang mereka seret, mereka triska kepalanya. Ada sahabat Nabi yang mereka siksa sampai buta matanya. Bilal ibn Rabah, mereka pentang di tengah padang pasir, mereka cambuki, saudara. Mereka tindih dengan batu karang yang besar. Ammar ibn Yasir, mereka ikat, mereka cambuki. Bahkan ibu bapaknya diseret, diinjak-injak depan mata Ammar ibn Yasir, saudara. Ammar ibn Yasir begitu lihat ibunya yang sudah tua renta, ditendang, dibanteng, ditempeleng, diinjak, nangis, saudara. Sang ibu begitu lihat sang anak nangis, sang ibu khawatir, kan iman sang anak goyang, saudara. Lalu apa kata sang ibu? Ya Ammar, wahai putraku Ammar, demi Allah, walaupun ibumu harus dibunuh oleh orang-orang kafir ini, aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam.
kafir marah, saudara. Begitu dengar si ibu mengatakan sedemikian rupa, mereka marah. Mereka ambil sebuah tombak, saudara. Si ibu ditendang, celentang depan putranya yang diikat, saudara. Setelah itu ujung tombak, ditusuk masuk dari kemaluan depan, tembus sampai pinggang belakang, saudara. Mati sang ibu saat itu juga. Ammar ibn Yasir menjerit pingsan. Itu tolong dicatat Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mati syahid membela akidah, membela Islam, mempertahankan iman, bukan lelaki. Ternyata seorang wanita. Itulah ibu kandung Ammar ibn Yasir. Saudara, ternyata yang pertama kali mati syahid bela Allah dan Rasulnya, mempertahankan akidah, bela iman, bela Islam. Bukan anak muda yang gagah, bukan anak muda yang berotot, tapi seorang perempuan tua renta. Siapa dia? Ibu kandung Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Luar biasa, saudara. Sekarang kita tanya, kenapa para sahabat Nabi disiksa, saudara? Kenapa ada yang dibunuh macam itu? Supaya orang takut masuk Islam, supaya orang takut ikut Nabi, supaya dakwah Islam tidak berkembang, supaya dakwah Islam mati. Tapi makin banyak yang disiksa, Nabi makin semangat, tidak? Makin banyak yang dibunuh, Islam makin berkembang. Makin banyak semakin hari yang masuk Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah takbir. Sallu ala nabi. Ya Allah, saya tanya sekali lagi, cinta kepada Nabi tidak? Salut kepada dakwah Nabi tidak? Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Bangga tidak punya Nabi Muhammad? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak menjadi Muslim? Alhamdulillah. Masya Allah, saudara. Orang-orang kafir gagal, fitnah Nabi gagal, teror intimidasi gagal, Nabi tetap berdakwah. Lalu apa yang dilakukan yang keempat, saudara? Mereka ajak Nabi kompromi. Abu Jahal mengatakan kepada tokoh kafir Quraisy, Muhammad gak bisa dikerasin. Kalau dikerasin makin keras. Muhammad jangan dikerasin, nanti Muhammad makin melawan. Tapi Muhammad harus kita ajak kompromi, lemah lembut, karena Muhammad cinta damai. Abu Jahal ngajak kompromi, saudara, datang ke Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kita kan keluarga, kenapa kita mesti ribut? Padahal yang ngajak ribut dia kan, bukan Nabi yang ngajak ribut kan? Betul? Jadi begini ya Muhammad, kita stop perselisihan ini, kita damai saja. Saya mau tanya, Nabi cinta damai tidak? Cinta. Nabi diajak damai, senang tidak? Senang. Tapi Nabi tanya, damainya bagaimana? Begini Muhammad, kita nggak usah ribut, nggak usah saling menjatuhkan. Mulai hari ini kita bersatu, kita damai, kita hidup berdampingan dengan bahagia. Caranya, hari ini kita rame-rame penduduk Mekah sembah Allah, besok rame-rame sembah berhala. Nanti hari berikutnya rame-rame sembah Allah, hari berikutnya lagi rame-rame sembah berhala. Kan damai. Luar biasa, kurang ajar. Nabi mau diajak campur aduk agama, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu tawaran itu datang, Allah yang jawab. Allah katakan kepada Nabi, Qul, katakan ya Rasulullah, ya ayyuhal kafirun,
hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan sekali lagi kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Tegas tidak? Tegas tidak? Jelas tidak? Takbir. Apa boleh campur aduk agama? Apa boleh campur aduk agama? Apa boleh campur Islam dengan agama lain? Yakin? Alhamdulillah. Lihat tuh Nabi itu, Nabi udah kasih tahu, jangan campur aduk agama. Zaman sekarang ada orang Islam, Idul Fitri dia Lebaran, Idul Adha dia Lebaran, hari Natal dia Natalan. Unyil. Ada gak yang begitu? Ada gak? Mana orangnya? Dibilang banyak. Ini dia nih, saya tanya, ada yang begitu? Dia campur aduk agama, saudara. Ya ada ibu-ibu tanya, beb, kalau hadiahnya aja gimana? Sama mata duitan. Ya ada lagi orang nanya, beb kita nggak ikut Natal, cuma ngucapin selamat Natal aja boleh nggak? Selamat. Ya Allah, mau tahu hukumnya? Betul. Ikut merayakan Natal bagi umat Islam hukumnya haram. Menerima hadiah Natal haram. Dan mengucapkan selamat Natal haram. Lu kayak kekurangan hari raya lu. Itu udah punya hari raya bagus-bagus, Idul Fitri, Idul Adha, betul? Apa kurang hari raya kita? Apa kurang hari besar kita? Jadi ikut rayakan Natal halal atau haram? Halal atau haram? Umat Islam boleh tidak ikut Natal? Ada nanya, kenapa sih nggak boleh Habib? Mau tahu jawabannya? Betul? Yang satu nih. Lu lanjut ke subuh, gua pulang. Pikir lain panjang. Mau tahu jawabannya? Kapan? Besok deh. Berarti lu nggak mau gua datang lagi dong. Jawab sekarang. Betul? Bu? Lu ngaji jangan dempet-dempetan lagi dong. Wah, ibu lain kali dipisah bu ya. Bu. Lu laki pinggiran lo. Tuh laki emang mau katanya. Tempat ke perempuan, doyan. Jangan, mesti pisah lain kali bu ya. Bu. Namanya payah. Jawab jangan. Betul. Perhatikan saudara, Natal secara bahasa, secara etimologi artinya kelahiran. Jadi kantor-kantor pemerintah kalau memperingati hari jadinya mereka sebut dis natalis, hari kelahiran. Itu secara bahasa. Secara istilah, secara terminologi. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau buka ensiklopedia dalam bahasa Inggris, di situ disebutkan Natal ialah hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ini secara terminologi. Makanya kalau disebut Natal identik dengan Yesus, saudara. Nggak ada Maulid Nabi disebut Natal Muhammad. Nggak ada. Habib Hasan ulang tahun disebut Natal Habib Hasan. Nggak ada. Kiai ulang tahun Natal Kiai. Lu mau kemana? Natal Ustadz nih. Nggak ada. Ada nggak?
Kalau disebut Natal, identik dengan Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang mengucapkan Selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya tanya, hukumnya boleh tidak? Halal haram? Halal haram? Boleh saudara. Hati-hati, jangan kan cuma selamat doang, halal umumnya. Selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Boleh tidak? Halal haram? Enggak boleh. Kadang nanya, Habib, kalau ada pendeta ngucapin selamat Natal sama Habib gimana? Habib berisik selamat Natal ya. Ayo gimana? Jawab jangan. Jawab jangan. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang jawab. Menurut saya jawab. Loh, kan nggak boleh selamat Natal. Memang nggak boleh. Lalu jawabnya, begitu dia katakan selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, jawab, menjadi waham juga. Betul? Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Betul? Kalau Tuhan beranak, siapa bidannya? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Lam yalid. Jadi kalau ada orang ucapin selamat Natal, jawab lam yalid walam yulad. Jawabnya sambil merokok. Lam yalid walam yulad. Setuju? Oh, ada yang ngomong Habib berisik, nanti pendetanya tersinggung. Masa bodo amat kamu gue pikirin. Loh kok begitu? Saudara, mestinya saya yang tersinggung, bukan dia. Dia tahu kita ini orang Islam, meyakini Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Betul? Betul? Yakin tidak? Dia tahu kita punya keyakinan. Kurang ajar pakai ngucapin selamat Natal yang artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Mestinya saya yang tersinggung, bukan dia yang tersinggung. Betul? Untung buat nggak sembelih. Untung kita nggak sembelih, kita jawab doang lam yalid walam yulad, pakai takut tersinggung. Ayo semua sama tanya, kalau ada orang Kristen ngucapin selamat Natal, apa jawabnya? Lu yang semangat, yang benar, ini ayat Quran, jangan sembarangan. Ayo, kalau ada selamat Natal, apa jawabnya? Cakep, cuman kurang, pakai melotot. Ayo tes semua, kalau ada orang ngucapin selamat Natal, apa jawabnya? Bagus loh. Kira-kira jelas tidak? Ini dikit lagi Natal nih, awas pada ikut Natal, betul? Betul? Jadi jelas tidak? Paham semua? Udah paham boleh pulang. Kamu udah paham belum? Udah paham belum? Goblok lu. Orang udah teriak udah paham-paham. Habib Hasan, gimana udah paham-paham gitu? Udah mau hujan masih nggak paham-paham. Nah mudah-mudahan paham semua. Jadi kalau ada orang Kristen ucapin selamat Natal, apa jawabnya? Jadi boleh nggak ikut Natal? Tapi ingat, kita tidak boleh ikut Natal, kita juga nggak boleh ganggu orang Kristen Natal, saudara. Nggak boleh kita ganggu. Biarkan orang Kristen merayakan Natal. Biarkan mereka senang-senang dalam merayakan Natal. Nggak boleh kita ganggu mereka. Nggak boleh kita teror mereka. Nggak boleh kita ancam mereka. Apalagi kita bom gerejanya saat mereka Natal. Nggak boleh. Nggak boleh umat Islam mengganggu mereka merayakan Natal. Jelas tidak? Boleh tidak ganggu orang Kristen? Boleh tidak ganggu mereka Natal? Nggak boleh. Kita jangan ganggu mereka, tapi juga jangan ikut Natal, saudara. Jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, apa boleh umat Islam ganggu orang Kristen Natal? Apa boleh kita usir dengan mereka? Apa boleh kita ganggu keamanannya? Apa boleh kita teror, kita ancam mereka saat Natal? Boleh tidak? Bagus, kalau begitu kita ikut Natal, boleh tidak? Rayakan Natal, boleh tidak? Mengucapkan selamat Natal, boleh tidak? Ngambil hadiah Natal, boleh tidak? Siap meninggalkan Natal? Siap menjauhkan Natal? Takbir! Jadi kalau
ada orang Idul Fitri, Lebaran, Natalan itu anak buah Abu Jahal. Anak buah siapa? Karena tadi Abu Jahal yang nawarin Nabi campur aduk agama. Betul? Bagus. Jadi Nabi tidak bisa diajak kompromi dalam maksiat. Alhamdulillah. Kalau begitu upaya orang kafir membungkam dakwah Nabi gagal lagi tidak? Gagal tidak? Tadi fitnah gagal tidak? Teror gagal tidak? Kompromi gagal tidak? Mereka pakai yang keempat sekarang. Yang keempat, mereka mau sogok Nabi, saudara. Ini ternyata sogok menyogok bukan kerjaan para tebet aja, saudara. Ternyata zaman jahiliyah ada juga sogok menyogok. Dia mau sogok, dia datang ke Abu Thalib, saudara, Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa mereka bilang? Ya Abu Thalib, kul ibni akhi, hai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakan Muhammad apa yang dicarinya dengan dakwah. Kalau Muhammad ingin kekuasaan, kami siap menobatkan Muhammad sebagai Raja Arab. Raja Arab. Kalau Muhammad ingin kekayaan, kami akan berikan separuh dari harta benda bangsa Quraisy untuk Muhammad, sehingga Muhammad menjadi yang terkaya di tengah-tengah kami. Kalau Muhammad ingin wanita, kami akan berikan gadis-gadis tercantik dari bangsa Quraisy untuk Muhammad. Syarat stop dakwah Islam. Setelah orang-orang kafir tadi pergi, ternyata Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam rumah Abu Thalib. Cuman Abu Thalib suruh sembunyi. Kau jangan keluar sebelum aku suruh. Kau dengarkan saja mereka bicara apa ya Muhammad. Begitu mereka pergi, Nabi keluar, saudara, bertemu Abu Thalib. Terus Abu Thalib bertanya, Mada tarok? Bagaimana kau punya pendapat? Apa pandanganmu? Wahai keponakanku. Saudara, saat itu Nabi dengar, saat itu Nabi menjawab. Nabi kita tidak katakan kepada Abu Thalib, oh nanti saya pikir-pikir dulu. Gak ada. Gak ada, saudara. Saat itu ditawarkan dunia, jadi raja, dapat kekayaan, dapat wanita-wanita cantik, tahta, harta dan wanita, saudara. Saat itu juga Nabi jawab. Nabi katakan, ya ammi ya Abu Thalib, hei pamanku Abu Thalib, qul li Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, jangankan tahta, harta, wanita yang mereka tawarkan, la wadu'atis samsa fi yamini, andai kata matahari mereka letakkan di sebelah kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di sebelah kiriku, al-an atuqah hadal amr, supaya aku tinggalkan kewajiban urusan ini, kewajiban dakwah ini, wallahi, demi Allah, ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Aku akan berjuang terus, imma aku menang atau aku binasa.